cepat kembali, jangan pergi lagi. Ya, selamat bergabung teman-teman di Kasino Podcast Kabar Sidi Sono. Tadi kita ngelihat sedikit cuplikan ya, lagu yang dinyanyikan oleh Marcel, kalau nggak salah judulnya apa? Firasat. Nah, ada apa dengan lagu itu? Kita akan masuk ke sebuah segmen yaitu membaca tanda-tanda alam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya akan ditemani oleh Mbak Iit. Hai. Ya, tepuk tangan di acara Melacur, melayani curhat. Yuk. Nah, sebelum kita masuk ke topik, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan. Hah, dari? Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Ayo. So India. Kayak kavan, Pak. Kawan juga ya, serem juga. Dari kawan-kawan. Jadi ada teman saya nun jauh di sana, namanya dia bertanya tentang suaminya yang sekarang kayaknya mulai kelihatan ganteng. Dia jadi kayak curiga, ini beneran ganjen beneran, lagi genit atau lagi cuma dia lagi apa ya, kerja mungkin apa gitu. Nah, ini orangnya, ini teman saya. Ini suaminya namanya ya. Lakinya Buleleng. Ya. Nah, dia nanya gitu, lagi ini lagi ganjen nggak sih gitu, atau lagi apa gitu. Ada apa dia dengan nggak terlalu suamiku, jelas sih. gitu. Coba dilihat oleh Mbak In. Ya, untuk kamu nanti dibaca Miss A. Dibaca oleh Mbak Iit. Ada apa dengan suaminya? Depan, Pak. Lain, Pak. Oh iya, salah. Set. Ini. Au. Apa ya? Ya, memang bukan lagi ganjen, lagi pengen dandan aja. Kayaknya dia kayak lagi apa ya? Lagi pengen cari suasana baru. Kayak lagi ketemu ide-ide baru. Jadi makanya lebih dandan. Oh, jadi Mungkin dia ngeliat temennya ada yang ih kok bagus ya kalau begini ya. Oh, ini bagus ya. Jadi lagi pengen explore dirinya aja. Oh, jadi si Miss A ini lihatnya malah kayak curiga, oh lagi genit nih sama perempuan lain. Sebenarnya Enggak. Dia lagi bener-bener apa ya, happy itu kan, membenah diri gitu-gitu. Oh, tuh kan buat kamu aman ya berarti ya. Ya aman. Dia nggak macem-macem. Soalnya teman saya parnoan. Oh. Iya, dia parnoan. Nah, namanya laki jabu leleng ya, kan gimana gitu. Oh, tinggal di sini emangnya? Enggak. Enggak kan di luar kan? Di luar. Dia orang Belanda. Oke, nah lanjut. Ada seorang teman saya ini. Dia bertanya tentang rumah. Oke. Ya, jadi kira-kira pertanyaan pertama sebenarnya adalah bisa nggak sih dapetin rumah itu? Oh, susah. Ih, geli. Susahnya gimana? Susahnya kayak apa ya? Yang punya cewek apa cowok? Kalau agentnya cewek, yang punyanya belum tahu. Kayak si agentnya kayak susah, kayak gak mau ngasih gitu loh. Jadi kayak nahan-nahan gitu. Oh, gitu. Tapi ini akan menjadi milik dia nggak? Rumah ini? Kan berarti kan ini kan ada nego yang dia ulur-ulur kan gitu, si agentnya kan. Oh, bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Kayaknya dia, apa sih agentnya ini ada calon pembeli lain lain juga. Penyewa lain. Oh. Jadi masih nahan-nahan. Iya, gitu. soalnya dia nawar sih. Dia nawar. Maksudnya janganlah harga segitu gitu. Iya, jadi dia kayak pengen tar dulu gue mau keep dulu gitu. Bisa lah. Bisa ya. Bisa. Mudah-mudahan Juli. Sebenarnya penentuan ini Juli sih. Ya mudah-mudahan Di bisa lah. Juli ini. Berapa persen? Dari 1 sampai 10? Susah juga ya. 5,5 kali ya. Oh, masih mending lah. Iya, makanya 50-50 masih ada kemungkinannya chance ya. ada lah. chance. Ha-ha. Gampang-gampang. Oke, kalau begitu. Nah, ini ada penanya ketiga.
Oke. Mr. V, dia bertanya bagaimana kondisi keuangan tahun ini. Apakah ada halangan atau gimana? Karena tahun ini saya ada planning mau ambil motor. Jangan tahun ini kalau mau ngambil motor. Kenapa, Mbak? Bahaya kan? Bahaya, kalian diambil motornya, dibeli dong ya. Nggak tahun ini, nggak tahun depan, jangan rampok ya, ya. tolong ambil ya. Maksudnya dia mau mengambil, membeli maksudnya. Ah, iya, Dia kalau membeli. beli ya coba kita lihat ya tahun ini ya. Sama kayak kalau kita ke warung kan. Bu, minta bala-balanya 3. Nggak mungkin dong Iya. kita minta. Pasti kita beli. Coba. Tahun ini, pertanyaan tahun ini, wah global sekali ya. Oke, ini tapi nggak tahu ya dia udah ada motor yang ditaksir apa belum gitu ya. Ada, kayaknya ada sih ya. Kayaknya ada. Tipe khusus gitu kali ya dia udah punya kali. Ya. Iya, Kayaknya kalau untuk tipe itu discontinue. kayaknya enggak sih. Karena ada hal-hal yang apa ya? Ada hal yang Kayak inden gitu. kali. bukan. Enggak. Ada hal yang tiba-tiba yang berhubungan sama keuangan. Yang tiba-tiba ada Pengeluaran mendadak. yes. Ada pengeluaran mendadak. Jadi kayaknya masih mikir-mikir kalau tetap mau ambil itu tahun ini. Jadi kayaknya, tapi kalau mau ngambil yang lain, mungkin yang harganya Dan affordable, lebih bawah di bawah daripada yang itu, diharapkan. bisa. Tapi kalau memang tipe yang seperti yang itu, kayaknya kalau untuk tahun ini belum sih. Ya gara-gara ada pengeluaran mendadak itu. Oke. Cukup jelas ya berarti ya, Mr. V. Nah, pertanyaan berikutnya, ini dari Miss S. Miss S. Mbak In, tahun ini ada rencana saya mau buka usaha sampingan kecil-kecilan, tapi belum kepikiran mau usaha apa. Oh, ini sama kayak teman saya kemarin sih itu, Miss D. Menurut Mbak In ada saran nggak? Oh, pertanyaan terlalu ini ya. Global ya. Tapi belum ada kepikiran mau usaha apa. Kayaknya sih dia ini mesti punya dulu gitu loh. Punya keinginan dulu, punya bayangan dulu, punya gambaran dulu apa usaha yang dimauin. Nah, itu. Soalnya kalau memang belum punya gambaran apa-apa, cuman pengen usaha aja, itu ya memang nggak jalan-jalan. Jadi memang harus dimulai dari itu. Mau bikin apa? Apa dulu kayak si Miss D ya, jelas ya waktu kemarin Ini teman dulu, saya, ini, dulu, mau ini. Apakah kue, Baru apakah sayur jalanin. mateng kayak Yes. gitu-gitu, baru kan bisa kita lihat satu-satu. Soalnya nggak jalan-jalan. Nah itu ya untuk Miss S. Miss S juga ini salah satu sahabat Kim kami di sini ya, yang kita samarkan namanya. Nah pertanyaan terakhirin ini serius ini pertanyaan dari kemarin sempat nanya ke gue, tapi gue karena bulan ini lagi nggak lagi buka tarot. Nah ini gue tanya ke lo. Oke. Dia kalau nggak salah Juli ini apalah. Pokoknya tahun-tahun inilah dia akan pergi ke Singapura bertemu dengan sang pujaan hati. Oke. Nah, gebetan dia lah. Nah, menurut tarot, menurut Lurin, ini berlangsung baik atau gimana? Coba mohon Pujaan dilihat. hatinya ini orang Singapura apa Bukan. ketemuannya di Singapura? Dia buleleng juga. laki. Oh, dia ketemuan di Singapura. Ketemuan di tengah. Lala. Kok ini lagi kartunya? Oh, enggak. Ya udah, kalau memang rencananya seperti itu rencananya dimatengin dulu aja. Bener-bener dimatengin. Soalnya ya kalau misalnya nggak bisa ketemu di Singapura, ya ketemu di Bali mungkin. Oh, tapi nggak ada apa ya, maksudnya lancar-lancar aja kan, nggak ada halangan atau gimana apa gitu? Nggak begitu lancar sih. Oh. Mungkin misalnya jadi ketemuan di Singapura, mungkin ya ketemuannya nggak seperti yang diharapkan. Mungkin si cowoknya ini ada banyak meeting ngurus, mendadak. ngurusin ini itu, jadi tidak
menyenangkan yang diharapkan sih. Oh, oke. Gitu. Oke, demikian untuk Mbak R. Kita masuk ke topik kita malam ini. Seperti tadi lagu yang kita dengar di depan. Tentang tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Tanda-tandanya bunga Bukan, asmara. beda. Oke, nah seperti kita tahu di dunia spiritual ataupun supernatural, memang tanda-tanda alam ini kita tidak bisa lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari ini ya. Bahkan di dalam agama-agama tertentu aja itu tanda-tanda alam begitu kuat. Kayak misalnya contoh kelahirannya Nabi Isa dengan bintang yang terang dari timur itu, kalau nggak salah saya lupa, maaf nih kalau saya salah ngomong. Pokoknya intinya bintang. Ketika malam nuzulul Quran yang konon katanya begitu maha indah malam itu seperti malam 1000 bulan. Iya. Itu kan tanda-tanda alam. Terus tanda-tanda alam ketika seorang Buddha lahir ke dunia. Gempa bumi, tiba-tiba ada pelangi. Terus juga ya banyak lah ya tanda-tanda ketika orang besar atau orang suci lahir. Nah, kita mungkin tidak terlalu membahas itunya. Kita lebih kayak ini sebenarnya cuma ingin supaya orang-orang lebih kayak ngeh lagi, karena sebenarnya kalau teman-teman sadarin mengenal tanda-tanda alam ini sudah diajarkan ketika kita ikut pramuka sebenarnya. Iya. Ya kan? Ikut pramuka. Iya. Nah, apa yang ingin ingat ketika belajar, atau mungkin ini ada cerita waktu awal misalnya mengenal pelajaran yang namanya tanda-tanda alam ini, atau ada yang ngajarin nggak, atau memang ingin ambil pelajaran itu dari pramuka itu sendiri gitu? Kalau seingat gue sih ya tanda-tanda alam itu biasanya ditandai sama perilaku hewan sih. Yang nggak biasa. Wah, kok begini ya? Misalnya burung, kenapa? Oh, terbang begini burungnya, rame-rame. Kayak tsunami Aceh ya? Atau capung. Oh, capungnya terbang begini. Atau binatang lari keluar dari hutan atau apa, kan kayak hal-hal kayak gitu sih. Bacanya seperti itu. Ya, yang paling gampang ya itulah ya, kata orang kan sedia payung sebelum hujan. Ya. Kena tandanya apa? Mendung, Bo. Itu. Asik-asik Walaupun ya. belum tentu ya. Iya, benar-benar. Nah, berhubungan tadi bilang cerita, berhubungan dengan binatang. Jadi suatu hari lah, kira-kira ada 2 minggu yang lalu, gue dapat satu video di satu kota di situ, di jembatan itu laron buset, itu mungkin udah miliaran kali. Mereka terbang bersama-sama. Nah, ini ada nggak sih pertanda alam yang berhubungan dengan laron ini? Kayaknya sih. Tapi setelah itu ada apa nggak? Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Cuma kan kalau kita bicara laron keluar, kan memang laron itu kan konon ratunya rayap atau ratunya semut kan, karena dia bermigrasi untuk meneruskan keturunan dia gitu. Tapi ini anehnya adalah kok cuma di jembatan itu gitu. Ya, Itu banyak banget, pekat banget kayak kabut. oh, sampai segitunya ya. Iya, Kalau segitunya. segitunya ya mungkin bisa kita ituin sangkutinnya ke hal-hal yang nggak normal lah ya, yang supranatural kali ya kalau kayak begitu. Cuman kalau memang binatang serangga-serangga kayak laron gitu, biasanya sih karena ada perubahan iklim sih. Cuman nggak tahu ya kalau sampai segitu banyaknya. Nah, kalau kita ngomong nih, ada pertanda alam. Sebenarnya dibilang pertanda alam, gue nggak ngerti ya. Cuma kita sharing aja di sini, gue sama lu. Jadi ini cerita suatu ketika gue bersama dengan waktu itu almarhum bokap sama adik juga, sama beberapa teman-teman almarhum bokap pergi ke makamnya Pangeran Pakpak. Pangeran Pakpak. Ini anehnya gini. Jadi kita sampai itu kalau nggak salah ya, itu gue pergi waktu itu umur gue masih 12-13 tahun. Nah, pergi ke sana kalau nggak salah nyampe itu sesudah asar, kira jam 4 lah. Jam 4 atau jam 5 nyampe. Pokoknya ingat gue dia tuh kayak
naik gunung apa gitu, ribet dah tuh. Gue lupa tuh Pangeran Papak di mana. Di Jawa Barat pokoknya. Nah, jadi ketika kita kumpul nih. Kumpul di areal makam jam 6 pas maghrib selesai, kita baca doa. Seperti biasa, kuncen bacain doa bla 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 bla. Tiba-tiba itu angin kenceng. Kayak orang mau puyuh, angin puyuh. Gue udah takut tuh, masih kecil kan waktu itu, kayak ini apaan nih gitu. Bapak gue coba bilang, udah tenang, diem aja, diem. Kenceng angin, tiba-tiba hujan, petir kayak dar, kenceng banget. Nyamber, dar, berapa kali, dar gitu. Terus itu baca terus di kuncennya, kita juga ikut baca ya. Gue waktu itu belum begitu hafal doa-doa ya, gue cuma karena ini apaan gitu. Itu berasa banget di areal makam itu, kayak karena sudah berbentuk gedung, jadi kita di dalam kayak joglo lah, kayak rumah gubuk gitu. Nah, itu di luar kita benar-benar melihat itu bertak, itu ada hujan juga. Itu berlangsung kurang lebih 15 menit, 10 menit. Udah, 15 menit, 10 menit. Udahan baca, berhenti. Keluar, nggak ada hujan. Padahal gue bener-bener lihat itu hujan. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan, cuma ya memang ya daun-daunan apa ya berantakan memenuhi areal. Karena kan memang gue dengar itu angin banget, angin kenceng. Cuma tidak ada hujan sama sekali, kering, cuma daun-daun apa segala macam itu berarti cuma angin berantakan. aja berarti ya? Iya, cuma anginnya berantakan. Nah, ini buat gua fenomena alam. Nah, ini lebih mungkin kayak fenomena alam. Tapi kalau dibilang tanda alam, tanda-tandanya apa sih gitu ya, kalau begitu? Apa ya? Ya itu kembali lagi. Hadirat beliau? Iya, umumnya begitu. Karena gue juga mengalami itu pernah. Jadi di satu candi, kita itu ada satu tempat yang ditutup gitu loh. Paling ujungnya ditutup. Boleh tahu nggak namanya candi apa? Daerah Karanganyar lah ya. Daerah Karanganyar pokoknya candinya. Nah, itu ditutup. Kita harus panggil kuncennya dulu kalau kita mau masuk ke situ. Ya udah masuk, terus pas gue lagi, dia tuh harus disuruh mau kuncennya, doa sambil keliling. Kelilingin berapa kali gitu lah ya. Disuruh mau kuncennya, ya udah di situ. Gue tuh diikutin sama tawon. Bunyi terus selama gue muter, itu tawon ikutin gue. Iya, ya kita pahit. Nah, itu kalau gitu-gitu tuh nggak doa dong, Pak. Iya benar. Gue kalau pasti itu kalau kemana ada gitu pahit gitu. Nah, terus? Nah, setelah itu suruh sama kuncennya, setelah muterin berapa kali itu 7 kali kalau nggak salah, terus suruh duduk, doa lagi. Nah, pas duduk baru deh anginnya muter, berasa banget itu, ayo muter, rambut gue sampai berantakan banget. Bener-bener kayak puyuh gitu. Bukan kayak puyuh, kayak badai lah, kenceng banget. Rambut gue berantakan itu beneran. Terus udah setelah selesai, gue langsung ngelirik gitu kuncennya gitu kan, ngelirikan tuh. Soalnya cuma senyum, nggak apa-apa, bunda datang gitu katanya. Oke. Tapi memang semua mengalami angin itu gitu kan? Maksudnya kayak di areal itu ya, tadi seperti yang gua ke Pangeran Papak itu kan, daun-daun semua jadi banyak gitu-gitu. Iya, kalau angin memang betulan. Nah, cuma kok tawon itu, laki gue kagak denger. Padahal kan gue jalan berdua sama laki gue muterin. Dia nggak denger. Nah, menurut lu apa tawon itu? Nggak tahu. Tapi kuncinya cuma ngomong gitu doang, namanya kuncen aja. Lu nggak bilang ya, Pak, tadi saya diikutin tawon apa kayak? Senyum doang, namanya kuncen, begitu kan kelakuannya. Iya, misterius ya. Agak misterius, dia emang cuma nyengir-nyengir aja gitu. Iya. Kita apa sih, Pak? Senyum-senyum doang. Gue juga ngalamin tuh, yang kalau lu angin itu. Waktu itu kebetulan ini kita kejadian 2 tahun lalu deh. Gue pergi ke sebuah pura kecil lah di Bali. Situ pergi sama beberapa teman-teman. Terus kita berdoa. Nah ini anehnya. Kalau tadi kan angin bertiup. Tadi lu juga bertiup di candi, gue bertiup di situsnya Pangeran Papak. Nah ini angin itu nyamperin kita hanya berputar di sekitar area itu. Di sana jadi kan itu kan banyak tanaman, namanya dia semacam ya bukan hutan lah, kebon lah ya bilangnya, banyak tanaman. Kan gue begini, ini gue kan matanya gue sering iseng gue begini kan. Gue lihat
Itu di situ. Ini kenapa daunnya cuma di sini doang yang gerak, itu nggak gerak. Goyang. Wah, ini nggak beres nih yang dateng nih. Gua bilang, ini pasti beneran ini nih, angin nih. Jadi kenceng, terus ya, gitu benar-benar kenceng. Tapi situ sama sekali nggak angin goyang juga nggak tuh. Yang di situ Cuma daunnya. jadi cuma dia sendiri. Iya, cuma di daerah areal si pura kecil itu di situ doang anginnya. Nah, setelah selesai seorang pemangku ini berdoa, tiba-tiba itu kayak instantly angin Hilang. stop. Bener-bener nggak kayak apa dulu ada ya gitu dulu nggak. Stop. Begitu dia keliling, Om Santi udah stop. Gue bilang, wah, tempat ini luar biasa di alamnya nih, gue bilang. Alamnya luar biasa. Nah, kita dari tadi malah ngobrolin ini. Nah, tanda-tanda alam, oke. Saking serunya ya. Maaf nih. Pak, kalau siang-siang terik panas terus hujan apa tuh Pak? Nah, kalau di kepercayaan gue nih, Nah, kalau di dulu sih katanya kalau itu hujan panas tuh ada Cina mati. oh, Ada Cina mati tuh hujan panas. kalau gue terkecil nggak ngaruh. Mau rasa apa kayak pokoknya ada orang meninggal aja udah. Sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada pertanda apa sih. Kalau dibilang gaib, nggak pernah Nggak dengar juga. juga ya. Cuma memang karena awan sudah berat, tapi matahari ngotot mau nyinarin juga bingung juga sih. Tapi tadi kita cari penjelasan logisnya. Udah keberatan aja kali. Iya. Dan biasanya kan cuma nggak lama kan kayak gitu, sebentar aja. Iya, nggak pernah lama kok. Paling lama top 5 menit. Iya, sebentar Paling aja top kayak lah. ngelewat begitu aja. Nah, kalau berhubungan dengan awan, ini gua dapatkan dari salah satu situs. Dia bilang apabila langit diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Nah, itu berarti mendung ya berarti ya. Ya. Tapi ingat, mendung tak Tak berarti berarti hujan. hujan. Iya. Nah, matahari. Nah, ini juga. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awannya kehitam-hitaman, bertanda akan hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, itu artinya bertanda hari itu tidak hujan bagus gitu. Matahari terbit dengan warna agak merah-merah itu juga cuaca akan baik. Apabila warna merah bercampur dengan garis kuning, itu akan hujan lebat. Ini gua alamin. Nah, tapi sekali lagi karena kita sudah global warming dan buktinya sampai sekarang Tidak udah hujan. bulan apa nih? Ini sekarang Juni. Harusnya kita musim panas. Kita waktu SD kan Iya, Berber, udah kan? berubah banget sekarang. berber mau hujan. Sekarang musim berber malah Oktober November apa segala macam malah panas. Ya nggak? Nah, itu kadang-kadang Ini udah kayak kemarin, hari apa sih? Hari tanggal 22. Itu kan udah mendung banget kan. Nah ini saudara-saudara gue pada mau pergi ke PRJ. Wah mendung nih, mereka udah khawatir. Wah mau hujan. Sampai sekarang nggak hujan loh. Nah, lagian juga PRJ mereka ya gimana ya? Mereka Pasti ada itunya udah lah. masih ada dukun Pawangnya lah, ada pawang hujan. pasti. Ada pawang hujannya. Nah, oke. Terus lanjut bulan katanya bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar berarti cuaca baik. Kalau ini gue percaya. Iyalah. Kalau lihat, kalau ngetes malam tuh ada bulan. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih halo, jadi bulan ada lingkaran putihnya tuh. Yang melingkari bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Tapi ya biasanya rata-rata kalau dia ada halo, cuaca akan terang. Biasanya sih. Ini kan tadi menyinggung-nyinggung soal binatang yang ahli banget dia ngeramalin cuaca. Iya. Nah. Sensornya dia lebih. Nah, konon katanya ini ada beberapa, ini gua kalau kita sebut semua nih Pak panjang ya. Ada beberapa yang unik-unik ya yang gua sebut. Laba-laba. Nah, ini kan laba-laba, hewan oke. kesayangan saya, ya kecil. Nggak lancah maung. Akan bersembunyi bila cuaca buruk dan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Cerah, iya. Nah, itu jangan percaya sama laba-laba yang halus kakinya itu yang begini. Karena dia malas cuma begitu aja. Nah, kelihatan dia kerja. Kecuali yang laba-laba yang gitu-gitu tuh. Nah, dia kelihatan kerja. Saya lebih sayang sama laba-laba yang
gini-gini. Yang kakinya ini bukan yang biasanya di pojok-pojok tuh, yang sarangnya gembel. Nah, terus lalat katanya. Lalat. Lalat. Apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok atau di dinding. Dia berdiam lama. Oh ya. Ya udah ya. Itu artinya dia mau hujan nih. Kalau cuaca baik, dia akan Nggak mau nempel dia. Nah, Kecuali itu di dia. makanan ya. Iya. Nah, pertanyaan gue, In. Apa? Ini gue sempat bingung. Lalat kalau malam dia kemana? Pulang ke apartemen, Pak. Iya bener. Kemana, In? Gue sempat bingung loh. Ini lalat pada kemana ya kalau malam? Kan ganti shift sama nyamuk. Oh ya, kerja ya dia. Tapi satpam. Ngeselin. Ini ya, coba kalau teman-teman tahu bisa tulis di komentar. Ini saya asli bener-bener, saya nggak acting, ini bener-bener bingung. Lalat kalau malam kemana? Jarang, Gitu. ya jarang nemuin. Kalau itu. nyamuk, kalau siang kemana? Karena dia di pohon. Makanya kenapa kalau lu di taman-taman tuh, aduh nyamuknya. Nah, dia bersembunyi di kolong meja, di mana nyamuk. Lalat, kemana dia? Kalau malam-malam itu dong. Kadang-kadang ada sih yang dia suka begadang ya, dia keluar ada. Bukan nggak ada. Tapi kadang lebih banyaknya ya mereka tiba-tiba kayak Hilang gitu aja. vanish. Nah itu kalau teman-teman tahu, tolong tulis di komentar, saya mau tahu kemana tuh lalat. Nah ternyata ini nyamuk juga bisa menjelaskan tanda-tanda alam dibilang. Apa katanya? Apabila di pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, maka berarti akan turun hujan. Oh, Kok oke. ini kayaknya nggak valid ya? Dia kayaknya selalu ngegigit kita. Nih. Maaf ya, ini kurang valid kayaknya. Apabila pada matahari terbenam berterbangan kian kemari dan terbang berduyun-duyun, bertanda cuaca baik. Kayaknya dia gimana ya? Dia emang suka berterbangan sih. Ya habis Mau ngapain berterbenam lagi? mau enggak juga tuh nyamuk. Ini kayaknya kurang valid Cuma ya. kalau udah terbenam makin sadis aja dia. Iya kan? Bawa teman-temannya, Pak. Bawa golok dia. Iya, nah kalau nyamuk sip-sipanin. Nyamuk yang belang siang nggak pernah malam. Nyamuk malam nggak pernah siang. Emang gitu ya? Iya. Lu lihat dah yang katanya Aedes aegypti itu tuh yang kakinya belang-belang. Oh, bisa. Nggak pernah Iya, gitu iya. malam-malam. Betul, bisa. Semua Bisa tepuk malam kakinya nggak ada yang belang, kecuali siang. Nah, ketiga dia bilang, apabila selalu terbang di tempat yang gelap atau di dalam bayangan, bertanda cuaca akan buruk. Hah? Mana kelihatan juga sih, Nah gua. itu, ini agak bingung saya. Nyamuk kan suka tempat gelap, Pak. Ya kan? Makanya saya agak nggak valid ya. Coba nanti ini kita review lagi nih teman-teman. Kalau misalnya mau komen di komentar boleh nih. Kita review tentang nyamuk ini. Nah, terakhir adalah kalau kayak kelelawar apa sih udah inilah ya, udah jelas ya. Kucing, Pak. Katanya kalau dia ngelap muka, Nah itu apalagi kucing, udah terlalu jelas. Nah ini yang terakhir yang lucu adalah siput katanya. Pada cuaca yang baik akan merayap dengan tenang, sedangkan pada cuaca buruk akan merayap dengan cepat. Bagaimana caranya kita mengukur kecepatan seekor siput? Ini saya bingung nih, Kayaknya Bapak yang lambat juga dia ya. ya, karena dia jalannya begitu-begitu aja Pak. Jadi ini saya agak kurang gitu gimana gitu nerimanya. Nah, oke kita kasih bonus nih. Di sini tertulis lintah katanya. Kita dapat membuat barometer dari seekor lintah yang ditaruh di dalam gelas berisi air. Maaf ya, saya nyomot lintahnya geli. Cuma pengen ngeliat hujan apa enggak. Tapi biar kita baca ini pengetahuan juga. Jadi giniin katanya, bila lintah melekat pada gelas di atas permukaan air, maka pertanda cuaca akan tetap membaik. Apabila ia berdiam di dasar gelas, bertanda cuaca buruk dalam waktu yang lama. Apabila akan datang angin topan, maka ia akan melekat erat-erat di gelas dinding itu, sedang ekornya digerak-gerakkan sekeras-kerasnya, kayak anjing. Ekornya. Gue nggak pernah ngeliat ekor lintah sih ya. Tuh, saya aja nggak bisa bedain mana kepala mana ekornya. Kok bapak ini jago banget ya? Bisa tahu. Loh, bedain kepala ya gampang. Oh gimana? Oh, Kritikin. darah.
Ngeselin. Yang ketawa. Gitu. Lu bisa lihat, Lintah kalau ketika ketawa gue langsung lari lain. Lu ada aja. Mas Lintah ketawa. Gue kira, oh nih dia itu dari mulutnya dong waktu ngisep darah. Sendiri. Ya kali dia ketawa ngakak. Gue mau gelitikin dia geli kecil gitu. Soal melekat juga aneh tuh, gimana mendeteksi dia melekat banget apa enggaknya tuh itu. Ah itu. Emang kita gitu-gituin. Pakai kolot dulu, Pak. Nah, setahu saya cuma lintah itu kalau kita jalan di hutan. Kalau hujan, maka lintah akan banyak. Kalau kering, lintah nggak ada. Iya. Itu doang, gue gampang. Kalau kita mantan-mantan anak-anak gunung sering naik-naik gunung ke tempat keramat tuh gitu tuh. Pokoknya kalau di kaki kita belum pernah ada lambang itu, lambang mobil mewah itu ya. Apa tuh lambang mobil mewahin? Begini tuh, Mercy. Oh, Mercy ya. Nah, itu berarti kita belum anak main itu. Belum tukang main, jalan-jalan ke gunung. Saya nggak ngerti maksudnya. Bekas gigit aja kan begitu, kayak Mercy. Oh gitu? Ini nggak perhatiin. Oh, enggak. Ya. Gue digigit lintah juga nggak, perasaan nggak kelihatan deh. Dilihat lah. Perhatiin lah. Lintah itu kan yang nyot gitu. Bukan? Maksud lu? Lintah yang nempel. Lintah yang iya. Yang nyedot darah. Iya, semua juga nyedot darah. Maksud lu yang gede apa yang kecil itu? Lintah gede. Kayaknya sama aja deh. Enggak, setahu gue kalau gue digigit mah yang kecil-kecil. Dia ngisap darah gue baru dia tiba-tiba menggendut. Iya. Kalau udah lepas, ntar lihat deh. Pasti itu dia bentuknya gitu, kayak Mercy. Oh, gue sih nggak pernah gue alamin dia ngisap darah gue sampai habis. Biasanya gue pakai bako gue ludahin dikit. Kasian lah dia lapar. Gitu, ya kali. Enggak juga. Tapi bener loh katanya, justru Iya, katanya bener-bener pakai air digigit tembakau lintah, bisa. juga ada efek bagus karena dia sebenarnya punya enzim yang kalau darah lu kental akan bikin encer katanya gitu. Bagus kan ada. Itu kan ada fungsi pengobatan juga. Kan ada pengobatan lintah kan? Ya. Nah, itu lintahnya lintah gede. Apa selama ini gue digigit anak lintah ya? Enggak lah. Gua sih nggak Ada pernah loh pacet, segede-gede ada itu. namanya pacet. Katanya Nah, itu lebih pacet. kecil. Oh, bedanya Pacet begitu. ada, lebih kecil dia ukurannya. Oh, mungkin ini lintahnya bukan pacet yang si orang ini di artikel yang menulis ini. Oke lah kalau gitu ada lagi nggak tentang tanda-tanda alam yang Iin pengen share? Apa ya? Ya paling ya membaca tanda-tanda alam itu kadang sebenarnya nggak gitu sulit sih. Tergantung kita mau ngapain. Kayak misalnya kita mau mandi di kali, kita tinggal apa ya melihat aja. Di situ banyak binatang nggak? Kalau misalnya kan suka ada laba-laba air atau apa. Nah kalau mereka ada di sekitar kali serangga-serangga itu, ya udah berenang lah. Tapi kalau kosong, ya kan berarti kan aman. Oh gitu ya. Tapi kalau memang dia serangganya nggak ada, ya jangan dulu lah. Siapa tahu habis hujan atau apa gitu kan. Oh gitu. Ada air bah datang kan nggak tahu. Oh wow, ini informasi yang baru loh buat gue. Oh gitu. Oke. Ya benar-benar sih kalau kayak tadi kita menyimak lagu Firasat itu juga ya memang kita sekarang gini deh, harus ini generasi-generasi sekarang harus mulai kembali ke alam. Karena alam ini juga udah mulai banyak dirusak. Ya tadi saya bilang kan sama Iin cerita, hujan udah nggak jelas sekarang, tiba-tiba bisa gempa bumi yang tempat yang biasanya nggak pernah gempa, terus gunung sekarang banyak meletus. Perubahan alam, ya banyak sekarang. Tapi kembali lagi, alam sendiri tidak akan pernah mengkhianati kita sebenarnya. Kayak walaupun kita kejam sama dia, tapi ketika dia ingin meluapkan emosinya atau marahnya dia, tetap ada tanda-tanda yang harusnya manusia tahu. Makanya beberapa kali kejadian Gunung Merapi meletus, burung-burung tiba-tiba rame pindah, sampai katanya babi hutan pada turun gunung, gajah binatang pasti duluan panik. itu. Tsunami, burung tiba-tiba terbang semua, ikan selama kurang lebih 3 hari atau 4 hari katanya itu di laut nggak ada, mereka kabur semua. Ini pertanda-tanda yang manusia sekarang udah mulai agak lengah. Ya, jadi kalau saran gue sih mungkin lebih kayak ide kali ya. Yuk kayaknya kita mesti lebih belajar lagi nih. Ya gue juga bukan dibilang gue main orang pinter banget mengerti. Kita juga masih banyak banget belajar dari orang-orang tua untuk
ngelihat apa gejala-gejala tanda-tanda alam ini mau bencana kah, mau bagus kah? Karena zaman dulu aja orang ngelihat ini untuk bercocok tanam kan, Iya. supaya lebih baik. Itu aja. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di komen. Barangkali nanti kita akan bisa jawab di edisi berikutnya. Oke? Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen tadi ya di bawah, teman-teman. Oke, kalau gitu, sampai jumpa lagi teman-teman di Kasino Podcast edisi melacur berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan juga ditulis. Untuk tarot, satu orang satu pertanyaan. Oke? Sampai jumpa lagi.